Salam sejahtera pemirsa sekalian dimanapun Anda sekarang sedang berada. Selamat datang kembali di dalam acara pendalaman Alkitab sekilas tentang Allah kita. Kali ini kita sudah memasuki episode yang kedua di mana judulnya adalah Pada Mulanya. Apa sih arti daripada pada mulanya ini? Dari mana kata pada mulanya ini? Kita akan berbincang-bincang dengan hamba Tuhan Pendeta David Panjaitan yang sudah hadir di studio. Shalom Pendeta Panjaitan. Shalom Saudara Bruce dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saudaraku sekalian, pada mulanya kita ingat kata-kata ini menggaung dari Alkitab di dalam kitab Kejadian. Pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Di dalam episode kali ini kita akan melihat bahwa Allah yang kita pelajari pada episode lalu, Allah yang begitu mengasihi kita, yang sudah memberikan keselamatan kepada kita, yang sudah menebus kita, Dia juga adalah pencipta kita. Dan kita dapatkan ayat inti atau fokus daripada ayat Alkitab kita di dalam Kolose 1 ayat 16. Saudara yang punya Alkitab di rumah, mari kita baca bersama-sama. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita dapati pemirsa sekalian dalam ayat ini bahwa pencipta dari segala sesuatu adalah Allah sendiri. Tapi kita sadari bahwa begitu banyak ajaran di sekitar kita yang berlawanan dengan ajaran ini. Dan salah satu ajaran yang paling menentang kita kenal sebagai ajaran evolusi atau teori evolusi yang mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita bukan diciptakan oleh Allah, tetapi terjadi sebagai suatu kebetulan, ya. Dan kita kenal bahwa model atau ajaran ini yang disebut dengan model evolusioner. Mari kita dalami tentang perbedaan antara model Alkitabiah dan model evolusioner ini. Pendeta Panjaitan, silakan. Baik, terima kasih Saudara Bruce dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pelajaran ini sangat menarik. Pelajaran ini boleh saya katakan begitu sederhana. Mengapa? Seperti yang saya pernah katakan di episode yang lalu, kosongkan dulu pikiran kita, baru apa yang diajarkan oleh Alkitab kita masukkan ke dalam apa? Pikiran kita. Kalau memang sudah ada sesuatu dalam pikiran kita tentang penciptaan, entah dipengaruhi oleh apa saja, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentu tidak akan bisa masuk dalam pikiran kita. Baik, pada mulanya saya lama berpikir makna atau apa pengertian daripada kata pada mulanya. Mungkin saya ambil ilustrasi yang sederhana yang ada di lingkungan kita. Kalau bagi orang-orang yang berbahasa Inggris mau memulai sebuah cerita dikatakan once upon the time. Ya, satu ketika. Kalau dalam bahasa Indonesia konon. Alkisah. Pada satu ketika. Itu mengartikan bahwa cerita itu ada awalnya, walaupun memang secara hitungan manusia kita tidak tahu kapan itu awalnya. Tetapi kata itu menunjukkan bahwa ada awal daripada peristiwa itu apa terjadi. Dan seperti ayat inti kita catat bahwa awalnya itu semua ada oleh karena Dia. Ya, Dia di sana itu adalah satu oknum kealahan. Satu oknum kealahan yang diartikan kata Dia itu adalah Yesus Kristus. Jadi yang mencipta alam semesta ini yaitu siapa? Yesus Kristus. Alam semesta ini pun perlu saya garis bawahi, jangan kita berpikir di planet yang lain, tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bahwa Alkitab ini dicipta atau Alkitab ini ada
lalu Alkitab ini diuntukkan makhluk yang ada di mana? Di dunia ini. Kita tidak perlu berpikir ke yang lain-lain selain yang lebih jauh dari apa? Alam semesta kita ini. Jadi, kenapa kata pada mulanya saya ambil dalam bahasa awam sederhana, walaupun dalam bahasa teologianya ada yang dipelajari oleh para tokoh-tokoh teolog-teolog di gereja-gereja Kristen. Tetapi yang saya maksudkan adalah kata ini menunjukkan seperti sense dalam orang-orang yang bercerita dalam bahasa Inggris, once upon the time, alkisah, konon, suatu waktu. Itu menunjukkan bahwa cerita itu sudah apa? Dimulai. Lalu pertanyaan kedua tadi antara penciptaan versi Alkitab dan penciptaan versi evolusi, ya, di mana itu dipelopori oleh seorang tokoh yang namanya Charles Darwin. Backgroundnya pada waktu dia jalan-jalan naik kapal, dia melewati satu pulau yang namanya Galapagos, lalu dilihat jenis hewan-hewan atau binatang-binatang di sana agak sedikit berbeda dari tempat tinggalnya, lalu dia berpikir, lalu dia munculkanlah teori penciptaan evolusi. Saya mengajak pemirsa untuk membaca buku pelajaran pendalaman Alkitab kita ini. Dikatakan demikian. Yang pertama, menyatakan penciptaan yang telah dirancang melalui pemikiran yang matang, diperhitungkan dengan tidak ada untung-untungan, tidak ada kebetulan. Sebaliknya, model evolusi adalah semuanya kebetulan. Ya, jadi penciptaan versi Alkitab semua ada rencananya, ada tujuan. Tetapi evolusi adalah apa? Kebetulan. Lalu yang berikutnya, kedua, dalam catatan Alkitab, segala sesuatu telah diciptakan untuk satu tujuan. Allah mempunyai tujuan akhir. Orang-orang Yunani menyebutnya telos. Kalau saya boleh ambil ilustrasi, saudara Bus dan pemirsa di rumah, kalau saudara tahu olahraga panahan, biasa kalau olahraga memanah itu dibuat dulu tujuannya, lingkarannya, sasarannya, baru dilepaskan anak apa? Panah. Anak panah. Tapi ada orang dilepaskan dulu anak panahnya, baru dibuat apa? Lingkarannya. Yang saya maksud adalah teori penciptaan menurut Alkitab itu adalah olahraga panahan yang pertama. Dibuat dulu tujuannya, baru dilepaskan apa? Anak panahnya. Bukan seperti yang tadi, di mana nempel, itulah. Seolah-olah ada tujuannya, padahal sebetulnya tidak apa? Tujuan. Jadi poin yang saya maksudkan dari pelajaran kita adalah penciptaan Allah ciptakan semua ada tujuannya. Sementara evolusi kebetulan, tidak ada apa? Tidak ada tujuannya. Seperti dalam pelajaran kita dalam bahasa Yunani disebutkan telos, semua ada tujuannya. Lalu yang berikutnya, kalau kita ikuti pekan-pekan, hari-hari dalam pekan penciptaan itu ada satu komposisi yang sangat luar biasa. Hari pertama sampai hari ketiga Allah ciptakan dulu tempatnya. Lalu hari ke-4 sampai hari ke-6 Allah ciptakan yang mengisi. Itu mengindikasikan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan satu tujuan, tidak dengan apa? Sembarangan. Itu tanggapan dari pertanyaan saudara Bruce. Terima kasih pendeta. Ada satu pertanyaan besar yang sering umat manusia tanyakan selama berabad-abad, yaitu mengapa manusia diciptakan dan bagaimana kita sudah pelajari sekilas tadi, sudah dijawab oleh pendeta, bagaimana cara manusia diciptakan. Kita dapati dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, bagaimana cara manusia diciptakan. Tapi pertanyaan yang lain adalah mengapa manusia diciptakan? Why are we here? Mengapa pendeta David, mengapa saudara Bruce, mengapa saudara pemirsa ada di dunia ini? Untuk apa? Untuk apa? Baik, ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Ya, pertanyaan sangat mendasar sekali. Mungkin kalau pertanyaan itu saya bisa rubah dalam situasi yang lebih sederhana lagi adalah, kenapa saya bisa lahir di keluarga Panjaitan? Kenapa saudara Bruce bisa lahir di keluarga Sumendap? Jawaban sederhana adalah, saya lahir di keluarga Panjaitan oleh karena orang tua saya saling mengasihi.
Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, saya bisa hadir di dunia oleh karena kasih orang tua saya. Ya, oleh karena kasih orang tua saya. Jadi mengapa Allah menciptakan alam semesta ini termasuk kita manusia? Karena Allah memang mengasihi kita manusia. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, ini dunia orang muda ini. Ada istilah yang menyebutkan cintanya bertepuk sebelah tangan. Sangat sakit hati loh kita kalau mencintai, tapi nggak tahu siapa yang mau dicintai. Ya, sakit hati sekali kita. Ya, saya sering katakan ini di episode pelajaran-pelajaran yang lalu, waktu saya kuliah di kampus, wah rasa cinta saya kepada lawan jenis saya, wah begitu besar. Coba jadi persoalan adalah, enggak ada yang mau dicintai. Nah, ini persoalan besar kan, sakit hati kita. Sehingga dunia orang muda katakan, kamu kenapa berjerawat? Kamu suka sama orang ya, tapi kamu nggak kesama. Itu istilah orang muda saja. Jadi kembali kepada pertanyaan yang mendasar tadi. Mengapa Allah menciptakan kita? Ya, mengapa Allah menciptakan kita? Karena Allah mengasihi kita. Yang poin, saya mundur lagi. Kenapa kita diciptakan? Karena pertama, karena Allah adalah kasih. Lalu yang kedua, kenapa kita ada? Allah ingin merasakan kasihnya. Kita merasakan kasih siapa? Kasih Allah itu. Itu poin yang sangat penting sekali. Karena seperti saya katakan tadi, sangat sakit hati kalau kita mencintai seseorang yang nggak tahu siapa kita cintai. Bertepuk sebelah tangan. Waktu itu saya berpikir, kenapa dibilang sakit hati bertepuk sebelah tangan ya? Kalau kita masuk kepada dunia tinju, tenaga seorang petinju akan lebih banyak habis pada waktu dia melepaskan pukulannya kepada sasaran yang tidak ada. Akan lebih banyak habis dibandingkan dia melepaskan pukulannya kepada sasaran yang yang ada. Artinya kalau lawannya itu menghindar dia memukul angin ya. Memukul angin, dan di situ banyak energi dari petinju itu terbuang. Dikuras. Jadi tidak heran orang muda katakan sakit hati bertepuk sebelah tangan ya, sebelah tangan. Jadi kembali kepada pertanyaan Saudara Bruce yang sangat mendasar tadi. Kenapa kita ini sekarang ada? Pertama, karena Allah cinta. Yang kedua, karena Allah ingin menunjukkan cintanya kepada siapa? Kepada kita. Kalau pelajaran kita ini mengatakan di dalam pelajaran hari Senin dikatakan bahwa Roh Allah itu melayang-layang di atas air. Roh itu melayang-layang menunjukkan bahwa Allah itu waktu menciptakan manusia hatinya gembira, senang, penuh dengan penuh dengan cinta. Dalam pelajaran ini juga dikatakan sama seperti Musa menulis bahwa seperti Raja Wali terbang melayang-layang di atas anak-anaknya. Itu menunjukkan bahwa seorang induk Raja Wali memperhatikan anak-anaknya dengan penuh kegembiraan. Ingin memberi makan, memberi tempat perlindungan, sarang, lalu ingin melatih anak Raja Wali itu untuk Untuk terbang. Jadi kenapa kita sekarang ada? Karena Allah mencintai kita. Terima kasih. Jadi pemirsa sekalian, sangat indah ya pelajarannya. Bahwa Allah menciptakan kita karena Dia mengasihi kita. Dan ingat, tabiat Allah, karakter Allah adalah kasih ya. Benar. Bukan begitu. Jadi saudara pemirsa, kalau saudara punya keluarga, punya anak-anak di rumah, kasihilah mereka. Karena dengan mengasihi mereka itu adalah wujud bahwa saudara mensyukuri akan ciptaan Tuhan, mensyukuri bahwa Tuhan memberikan kehidupan kepada kita semua. Saudara Pendeta Panjaitan, saya ingin bertanya. Kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan dunia ini diciptakan oleh Allah. Apakah ada sumber-sumber di luar Alkitab ini yang menguatkan bahwa Allah adalah pencipta kita? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sangat teologia sekali ini. Pertanyaan secara praktis saja mungkin ya. Teologia sekali. Baik. Kebetulan saya tidak ingat ayatnya, tapi ini ditulis dalam buku tulisan Rasul Paulus. Di satu daerah, Paulus mendapati satu mezbah yang tulisannya adalah Agnus to Theo.
Agnostoteo itu dalam bahasa Greka yang artinya kepada Allah yang kami tidak kenal. Ya, kepada Allah yang tidak kami kenal. Lalu banyak catatan-catatan yang lain selain Alkitab. Ini adalah arkeologi, Sejarah sejarah arkeologi yang mencatat bahwa ada satu oknum seperti agnostoteo itu, ada satu kekuatan yang membuat kita ini ada. Yang membuat kita ini ada. Di satu sisi yang saya maksudkan adalah bahwa ada di luar Alkitab yang menyatakan bahwa ada satu kuasa yang bisa menciptakan apa? Alam semesta ini. Itu sangat ada. Yang menjadi persoalan adalah jangan sampai Alkitab mendukung arkeologi. Jangan terbalik, justru arkeologi lah, ilmu pengetahuan lah yang mendukung apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sama seperti tadi, apa yang ada dalam pikiran kita harus mendukung apa yang ada di dalam Alkitab. Bukan apa yang ada dalam pikiran kita merubah apa? Alkitab. Jangan terbalik. Jadi pertanyaan, apakah ada? Ada. Ada ya? Ada. Ada. Mungkin kalau kita ambil secara praktisnya adalah, kalau kita lihat bunga, kita lihat binatang-binatang, ya mungkin semut dan lain sebagainya, tentu kita akan bertanya, oh ini ada sesuatu yang apa? Sesuatu bisa terjadi, kenapa kok ini hebat? Satu contoh lah, kita lagi musim teknologi nih, gadget. Ya, saya tahu saudara Bruce dan teman-teman yang lain punya gadget yang bagus. Orang tanya, siapa penciptanya ini? Kan begitu, siapa penciptanya? Walaupun orang tidak membaca biografi pencipta itu, tapi dia akan tahu juga dari yang lain. Ya, cerita dari apa? Cerita yang lain. Tapi cerita yang lain itu mendukung apa? Biografi dari seseorang pencipta ini. Itu saya punya tanggapan. Terima kasih Pendeta Panjaitan atas penjelasan yang sangat baik. Nah, tadi Pendeta sudah sebutkan bahwa ajaran evolusi dan ajaran dari kaum ateis ini sama sekali bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang penciptaan. Nah, hal ini senada dengan apa yang dituliskan Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 13. Di sana kita dapatkan satu keterkaitan yang sangat erat di antara peran Tuhan kita, di antara Yesus sebagai pencipta dan Yesus sebagai penebus. Nah, bagaimana peran ini lebih jelas bisa disampaikan kepada pemirsa? Pendeta Panjaitan, silakan. Baik, saudara Bus dan pemirsa dimanapun Anda berada, ini pertanyaan yang sangat penting sekali untuk kita mengerti antara Yesus sebagai pencipta dan juga Yesus sebagai apa? Penebus. Di dalam buku Yohanes dikatakan bahwa Yesus sendirilah yang menciptakan apa? Alam semesta ini. Lalu begitulah perjalanan sejarah mencatat, Alkitab juga mencatat bahwa Adam dan Hawa lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh setan yang masuk ke dalam ular, sehingga semenjak itu ada kemerosotan yang terjadi di dalam kehidupan apa? Manusia yang akhirnya adalah kematian. Bukan kematian yang sekarang, tetapi kematian yang selama-lamanya setelah kedatangan Yesus yang ketiga kali nanti. Nah, Yesus datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dengan kata lain, bahwa kita yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dikatakan sebagai ciptaan baru. Manusia yang baru. Itulah hubungan antara Yesus sebagai pencipta alam semesta dan Yesus sebagai penebus, atau disebutkan hubungan antara penciptaan dan kayu salib. Artinya Yesus menciptakan alam semesta ini, dan Yesus juga yang mati di atas kayu salib, yang membuat kita manusia yang dulu berdosa bisa menjadi ciptaan yang apa? Yang baru. Dan ada hal yang menarik yang ingin saya bacakan di sini di pelajaran kita. Dikatakan demikian di pelajaran hari Rabu. Sekali lagi di alinea terakhir, kemustahilan keadaan tersebut menghapuskan sama sekali kemungkinan terjadinya hal itu. Satu-satunya cara untuk memahami salib tentang perlunya juru selamat untuk menebus umat manusia yang telah jatuh adalah karena umat manusia telah jatuh dari sesuatu, dan kejatuhan itu menimbulkan satu kemerosotan, satu proses kemunduran.
Itu artinya kita telah beranjak dari apa yang baik menuju yang tidak baik. Apa yang dikatakan oleh evolusi? Maksud harafiah dari buku Kejadian dapat dimengerti dengan sempurna. Sedangkan evolusi tidak masuk akal sama sekali. Sesungguhnya ide tentang evolusi juga membuat sesuatu penghinaan terhadap kejatuhan dan salib. Artinya adalah Alkitab mencatat setelah manusia jatuh ke dalam dosa ada kemerosotan. Tetapi ajaran evolusi mengatakan dari yang sederhana kepada yang apa? Sempurna. Artinya kalau evolusi kita yakini, kita percayai, kita tidak perlu salib. Karena salib itu yang membuat kita dari titik nol mengarah kepada yang apa? Yang lebih sempurna. Sama seperti saya maksud kebalikan daripada apa? Penciptaan tadi, bahwa awalnya kita sempurna, lalu karena dosa kita turun semakin apa? Semakin merosot. Kalau evolusi terbalik dari yang sederhana menjadi apa? Sempurna. Nah, itulah peran daripada kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib, lalu kita dinyatakan ciptaan apa? Ciptaan yang baru. Walaupun ada proses untuk penyucian dan proses untuk kesempurnaan sampai kita masuk dalam kerajaan sorga. Jadi poinnya adalah kalau kita yakini tentang evolusi, itu sama saja seperti pelajaran kita katakan, itu adalah penghinaan terhadap kejatuhan dan juga apa? Salib. Kalau kita yakini evolusi, tidak perlu lagi salib. Tidak perlu lagi apa? Yesus Kristus. Sedangkan pelajaran kita mengatakan, Yesus pencipta alam semesta ini, lalu Yesus juga sebagai penebus, dia mati di atas kayu salib, lalu kita dinyatakan ciptaan apa? Ciptaan yang baru. Sama seperti pelajaran hari Kamis, penciptaan dan penciptaan apa? Kembali. Luar biasa. Terima kasih Pendeta. Saudara pemirsa, kita lihat betapa bahagianya sebagai umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan, bahwa meskipun di tengah kemerosotan dunia ini, kita punya satu pengharapan bahwa satu saat nanti langit yang baru akan tiba, bumi dan baru, kita akan dipulihkan dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan kita yang sempurna, hidup penuh kesempurnaan, karena Tuhan akan menciptakan segala sesuatunya baru dan kita akan tinggal di dalam kekekalan. Jadi kita lihat bahwa pada awal mulanya alam semesta ini diciptakan secara sempurna, tetapi karena pilihan-pilihan manusia jatuh dalam dosa, kehidupan semakin merosot, tapi kita punya Tuhan yang mencintai kita melalui penebusan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, kita dipulihkan kembali. Dan ini saya kira adalah suatu pengharapan yang bisa kita miliki, bisa pemirsa miliki dimanapun pemirsa berada saat ini. Oleh sebab itu kita sekarang ingin mendoakan saudara pemirsa dimanapun Anda berada, agar kita semua boleh menuntut janji pengharapan yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Pendeta Panjaitan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami ucapkan kepadamu oleh karena berkat yang kami rasakan. Pekabaran yang begitu baik Tuhan, di mana kami bisa mengetahui bahwa Allah Yesus Kristus yang menciptakan kami. Dan kabar baik Tuhan, Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib sebagai penebus kami. Dengan kata lain, siapa saja yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya, sebagai ciptaan-ciptaan baru ya Tuhan. Amen. Terima kasih atas pekabaran yang begitu baik pada saat ini Tuhan. Kami juga mau mendoakan kepada seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Penyertaan-Mu, berkat-Mu lah menjadi bagian mereka. Penuhi segala kebutuhan mereka Tuhan, agar mereka semakin diyakinkan bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih, yang mencintai orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan. Pertemukan kami dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.